Oke, so ya, welcome teman-teman di pertemuan ya modul kedua, pertemuan ketiga. Kita udah udah sebulan lebih belajar bareng. Jadi ya jangan bosen-bosen. Aku tahu jamnya nih jam-jam ngantuk, jam 3, jam-jam biasanya tidur siang. Sekarang disuruh belajar. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Bentar ya. Waduh, kenapa nggak bisa nih? Oke, aku share screen. Oke, sip. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang loop, gitu teman. Ini konsep yang very sangat-sangat penting. Very important. Jadi ini bakal ada dua pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini tentang loop. Yang pertama ini tentang loop. Pertemuan minggu depan akan tentang loop lagi tapi yang lebih advance gitu. Jadi tolong perhatiin baik-baik teman-teman. Nah ini Said udah masuk, saya welcome. Kita baru mulai Said, jadi boleh langsung ikutin aja. Oke, so ya, jadi hari ini teman-teman kita belajar tentang loop ya. Very important konsep, konsep yang sangat penting. Jadi jangan sampai nggak tahu. Kalau nggak tahu, kalian nggak bisa bikin program, jujur aja gitu. Jadi tolong pahami dengan baik-baik. Oke, tapi ya nggak susah sih sebenarnya, nggak susah teman-teman. Nggak susah tapi penting gitu. Jadi pelajari dengan baik gitu. Oke, jadi pertama ada tugas baru nih katanya. Kita disuruh memprogram input kode. Oke, jadi kita disuruh membuat program dengan kemampuan untuk membaca kode promosi gitu, ya kan? Oke. Jadi ya kemarin kan juga menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Bedanya kita lihat disuruhnya apa. Oke. Oke, jadi misalnya ada contoh tugas nih teman-teman. Kita disuruh masukkan kode promo musim panas. Tugasnya adalah menulis program yang meminta masukkan kode promo jika kata musim panas dimasukkan. Ya intinya kan ya kalau kata musim panas dimasukkan maka kita bilang kode promonya diaktifkan. Simple ya. Jika tidak, kita ngomong, tapi ini yang baru. Jika tidak, kita outputkan kesalahan dan minta masukin kode promonya lagi. Gitu. Oke. Nah, jadi semacam ini yang kemarin teman-teman pelajari. Kode promo dimasukkan oleh pembeli, kalian cek pakai conditional statement. Masuk nggak ini kode musim panasnya ini benar apa enggak? Jika ya, kode promo diaktifkan. Jika tidak, error. Gitu kan ya. Tapi ingat, kita waktu bilang kalau waktu kode musim panasnya bukan tidak, kode musim panasnya, kita bilang kesalahan dan minta input kode promonya lagi, nggak langsung diemin. Kita minta input kode promonya lagi, takutnya typo atau apa. Nah, ini yang bakal terjadi jadinya. Kalau error, kita minta kode promonya lagi dan juga ya udah kita cek lagi ya atau tidak. Kalau error gimana? Ya minta kode promonya lagi. Oke, nah kita lihat nih. Kalau kayak gini bakal menjadi sangat ribet teman-teman. Kayak gini ya. Ini aku udah kasih contoh inputnya. Inputnya kan gini. Kalau aku misal salah musim, gini aku salah, udah didiemin. Kenapa nih? Ya intinya error ya. Intinya error, didiemin gitu. Nah, problemnya kita maunya kayak gini kan? Apa gini ya? Oke. Oke ya kita disuruhnya gini lah. Kita minta input promo, ya kan? Kalau error kita minta promo input lagi. Terus kita cek lagi. Gimana kalau berkali-kali gitu terus-terusan kita cek terus-terusan gini. Jadi ribet ya. Soalnya kita cek terus-terusan, kita mau dia cek terus-terusan. Nah, aku bakal kenalin dengan satu hal namanya loop. Kita sebenarnya bisa mempersimpel program ini dengan loop gitu ya yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke. Nah, oke. Jadi yang kalian udah sebenarnya udah punya hampir semua senjatanya. Pertama untuk print dan input, kalian udah tahu. Untuk melakukan pengecekan menggunakan ekspresi logis, teman-teman juga udah tahu. Tinggal yang terakhir, pengulangan tindakan selama ekspresi logis tertentu benar. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Gitu. Oke, so ya. Jadi sebelumnya, ayo kita coba refresh pengetahuan kita terlebih dahulu. Nah, ini langsung jadi satu ya. Bagaimana kita membuat ekspresi logis sederhana dan bagaimana dengan yang majemuk.
Nah, kira-kira gimana, apa sih itu ekspresi logis sederhana dan apa itu ekspresi logis majemuk? Nah, aku mau tanya ke yang paling telat masuk tadi, Sayid. Aduh, langsung off kan nih Sayid. Oh ya, Sayid mana nih? Sayid. Tiba-tiba nggak datang nih. Sayid. Lah, keluar ya Sayidnya. Oke, baru aku mau ngomong. Ya udah, kalau gitu aku mau minta siapa ya? Sheryl nih, yang baru masuk juga. Menurut Sheryl gimana sih? Apa sih itu ekspresi logis sederhana dan ekspresi logis yang majemuk? Silakan. Ekspresi logis sederhana itu ngapain? Majemuk itu yang kayak apa? Itu yang kayak lebih dari gitu bukan nggak sih Kak? Benar. Terus kalau majemuk ngapain? Bedanya. Benar tuh tadi, yang sederhana kayak gitu. Yang majemuk ngapain? Bedanya apa? Ayo. Mungkin lupa ya. Bukan lupa sih, mungkin ingat, tahu, cuma nggak tahu kalau definisinya itu namanya itu majemuk gitu mungkin. Sebenarnya majemuk itu pakai n. Yang pakai n gitu loh. If bla 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 n bla bla bla. If bla 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 or bla bla bla. Nah, yang pakai n sama or itu majemuk. Soalnya ya kondisinya lebih dari dua gitu, teman-teman. Nah, ini ya, jadi yang tadi Sheryl bilangin benar. Yang pakai lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Ini. Nah, terus kalau mau majemuk kita bisa pakai n dan juga or. Gitu. Oke, ini bisa aku skip. Oke, operator bersyarat nih. Nah, aku mau tanya ke, aku mau tes Ruben yang kemarin nggak masuk. Apa itu operator bersyarat, Ruben? Yang pakai if else itu masih Kak? Benar. Terus apa aja yang dipakai? Tadi if itu kan salah satu jenisnya. Ada banyak Ya, sebenarnya, bukan if doang. else Hmm. Satu lagi? paling Lupa. nggak tahu Kak. If, else, benar. Lupa ya satunya. Hmm, Oke, ya nggak apa-apa. Satunya elif ya teman-teman. Itu yang dipelajari kemarin gitu. Elif atau else if gitu. Ini ya, if else benar Ruben. Nah, terus ini ya satunya. Elif. Sama yang dipelajari minggu lalu juga. If dalam if ya. Operator bersyaratnya bisa if dalam if gitu. Oke. Oke, so ya jadi topik baru. Aku mau teman-teman belajar tentang topik baru namanya while loop. Oke. Namanya while loop. Jadi maksudnya apa sih while loop tuh ngapain? Sebenarnya very simple teman-teman. While loop itu mengecek sebuah kondisi. Oke, jika kondisinya itu masih benar, dia akan looping atau mengulang terus-menerus jika selama kondisi yang teman-teman tulis itu benar. Nah, gimana strukturnya nanti dulu. Kita belajar flowchart-nya dulu. Jadi misalnya ini, kita masukin kode promo, terus dia tanya kode yang dimasukkan bukan musim panas. Jika kodenya bukan musim panas, ya udah, kita jika kodenya bukan musim panas, kita outputin error, terus kita masukin kode promo lagi. Terus dia bakal mengecek lagi, musim panas nggak? Kalau masih bukan, ya dia outputin error, entry kode promo, terus dia masukin lagi. Itu akan diulang terus menerus sampai kode promo yang dimasukkan udah musim panas. Gitu. Nanti dia bakal bilang kode promo diaktifkan. Nah, oke, oke, oke. Nah, langsung aja aku kasih cek struktur dari while loop. Jadi sebelumnya ini ya, ini kan yang mau kita lakuin. Kita cuma mau kayak gini. Kita minta input, oke. First time kita minta input,
Lalu kita cek musim panas apa enggak. Selama bukan musim panas, kita outputnya error. Kita minta terus sampai musimnya panas. Nah, ini very simple teman-teman. Sebenarnya strukturnya gini ya. While kondisi action 1, action 2, action 3. Ini yang bakal kita lakuin. While kondisi ini itu benar, kita bakal ngelakuin action 1, 2, 3, terus dia bakal evaluate lagi. Habis action 3 itu dia bakal cek lagi kondisinya. Masih benar nggak? Oke, jadi dia bakal cek lagi kondisinya ya. Dia cek lagi habis action 3, dia cek lagi kondisinya. Masih benar nggak? Masih benar. Kalau masih benar, dia cek, 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 cek terus. Nah, while ya, while. Atau ya as long as. Selama masih titik, titik, titik. Nah, harusnya teman-teman udah dapet nih. Selama promonya masih bukan musim panas, selama promonya masih bukan musim panas, kita bakal bilang error. Lalu ya udah minta input lagi. Ini tinggal kalian copy. Oke, jadi line pertamanya tetap harus ada ya, biar bisa dicek pertama kali sama promonya, sama while-nya. Terus nanti tinggal minta input lagi gitu. Selama promonya jadi dia bakal setelah minta input dia cek lagi nih, promonya masih udah musim panas apa belum? Oh, belum. Print error lagi, minta input lagi sampai selesai. Kalau udah selesai baru bisa print kode promo diaktifkan. Taruh mana? Taruh di luar while-nya, teman-teman. Ya kan? Kalau kode promo diaktifkan artinya while-nya udah selesai. Yaitu teman-teman bisa print di sini. Kode promo diaktifkan. Ya, jadi kayak gini ya. Mungkin biar lebih jelas gini ya. Nah, jadi dia di luar while-nya strukturnya. Lihat ya. Ada 4 spasi. 4 spasi itu menandakan ini yang akan dilakukan di dalam while. Lalu setelah selesai ya berarti kamu tinggal melakukan kode print di luar kode promo diaktifkan tapi ya yang nggak pakai spasi. Aku coba run, masukkan kode promo misal musim hujan, typo orangnya, error, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi, minta lagi sampai teman-teman masukin musim panas yang benar, kode promo diaktifkan. Jadi very simple, cuma dengan 5 line of code teman-teman bisa mengulang terus-menerus. Gitu. Nah, sebelum aku lanjut ada yang mau tanya nggak tentang ini? Hmm. Kak izin bertanya, Hmm. eh ini bisa dipakai secara majemuk ke Kak? Kayak tambah or atau n? Oke, good question. Bisa, bisa ya. Kamu bisa tak pakai promo apa gitu, misalnya N promo bla bla bla. Bisa sebenarnya. Kondisinya bisa pakai isinya majemuk juga, gitu. Oke, Kayak Kak masih. sip, sip. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oke, oke. Sayid tadi kayaknya nge-lag ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti aku jelasin setelah ini ya. No Ya. problem. Oke, jadi ini struktur wal ya teman-teman. Oke, karena masih belum ada yang tanya, aku next. Kita bisa lanjut. Oke, kiri dulu, slideshow. Oke, jadi ini ya struktur while-nya. Jangan lupa, while suatu ekspresinya benar, Masian. Titik dua, oke. Laksanakan dengan satu, ini, bakal dilaksanakan terus menerus. Setelah selesai, baru teman-teman bakal melaksanakan tindakan yang keempat. Oke, itu ya teman-teman. Oke. Nah, ini sama teman-teman. Sama kayak tadi. Misalnya membuat program untuk memeriksa nomor kartunya itu benar, angkanya itu 45626 atau enggak. Kalau iya, maka cetak Anda menang. Jika tidak, ya udah. Kita cetak semoga lain kali beruntung, kita minta input lagi. Very simple kan? Tinggal card number. Teman-teman minta input dulu pertama kali. Oke, ini harus ya teman-teman. Yang pertama ini harus diminta dulu. Soalnya biar bisa dicek sama walinya dulu. Nanti kalau nggak teman-teman nggak minta, teman-teman walinya nggak bisa tahu card numbernya apa. Gitu. Jadi teman-teman minta input dulu di awal, terus dicek lagi. While card number bukan sama dengan ini,
Ya udah, semoga lain kalinya lebih beruntung. Minta kartu number lagi. Ini maksa ya teman-teman. Kayak maksa masukkan nomor kartunya harus benar, tapi ya udah nggak apa-apa. Masukkan nomor kartu, ini bakal dicek lagi sama programnya. Terus diulang sampai setelah selesai benar 45626 print Anda menang. Ini sama, very simple. Ini juga sama. Nah, ini juga menarik. Teman-teman bisa lakuin dengan kayak gini. Misalnya mau masukin umpan balik, pura-puranya disimpan umpan baliknya. Ya udah, bakal tulis terus sampai teman-teman klik off. Kalau off ya udah selesai berarti umpan baliknya. Nah, gitu. While bisa dipakai di banyak hal, teman-teman. Salah satunya kayak gini. Nah, oke. Oke, ini bisa aku skip. Oke, langsung teman-teman sesi praktek. Silakan teman-teman masuk ke dalam platform algoritmixnya, kerjain yang modul 2 pelajaran 3 ya. Akan kerjain gitu. Nah, mungkin oke, beberapa baru masuk kayak Gilbert, terus ada Sayid tadi. Nah, oke Gilbert sama Sayid baru masuk atau yang lainnya masih belum ngerti, boleh lihat penjelasan aku lagi ya. Jadi sebenarnya hari ini kita cuma belajar tentang ini teman-teman, tentang while loop. Oke, hari ini kita cuma belajar tentang while loop. Ngapain sih while loop? While loop itu adalah suatu loop ya, namanya aja loop ya. Suatu pengulangan. Suatu pengulangan di mana pengulangannya itu akan dilakukan terus-menerus, while kan as long as, selama, pokoknya selamanya akan diulang terus-menerus selama kondisi ini masih benar. Gitu. Jadi ini kalau dalam hal ini selama promonya masih bukan musim panas, aku akan print error dan minta inputnya lagi. Gitu. Selama promonya bukan musim panas. Tapi kalau promonya udah musim panas gimana Kak? Ya udah, bakal keluar dari while-nya, dia akan print ini. Kode promo diaktifkan. Oke. Jadi ini ya strukturnya. While, strukturnya kayak ini ya. While, terus kondisi. Strukturnya itu while, terus kondisi. Terus yang di dalamnya ditandai dengan 4 spasi ini adalah apa aja yang akan dilakukan di dalam while-nya. Jadi selama promonya masih bukan musim panas, aku print error, minta promonya lagi, terus menerus sampai selesai baru kalau udah keluar dari while-nya atau jawabannya udah benar, maka print kode promo dia. Gitu. Oke, sebenarnya itu aja yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman lain atau Sayid mungkin masih belum jelas atau Gilbert? Oke ya, should be good ya. Oke, ya udah. Kalau gitu boleh mulai kerjain yang lainnya, Gilbert, Sayid dan yang lainnya boleh mulai kerjain. Aku stop share. Seperti biasa kalau ada pertanyaan boleh tanya Kak. Kak, Hmm. ini saya boleh minta ID sama password algoritmiknya lagi. Oh, oke. Oke, bentar-bentar. Aku kirim lewat private chat ya, bentar. Sayid. Ini ya. Oke, oke, aku kirim private chat Sayid.
Good. Sip, udah aku kirim. Oke, Kak, makasih. Yuk, Kak, aku ketemu eh aku nyangkut di soal. ya ya. Gimana? Boleh boleh. Aku izin share screen ya. Yuk. Yang salah di mana ya, Kak? Oke oke, sebentar. Oke. Terus gimana? Kamu susah, kamu bingungnya di mana? Nggak bisa lanjut ke level selanjutnya, Kak. Oke, sebentar ya. Bentar, bentar, bentar. Aku cek ya. Sorry, 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 sorry. Oke, M1, P4. Oke, jadi dia disuruh minta kamu masukin waktunya jika antara jam 10 dan jam 24, maka print kami buat. Oke, jamnya itu ini. Yang ini nggak perlu sama dengan. Nah, good. Should be good. Masih, Kak. Yuk. Oke, tanya ya teman-teman. Silakan, monggo, monggo. Sampai 3 ya, 350 lah, 355. Yang udah, yang mau tanya monggo. Kak, nggak bisa disubmit kak, kayak tadi Satya boleh. Biasanya itu soalnya salah di dikit-dikit doang, jadi kayak nggak worth waktu kalian buat ngecekin satu persatu. Mending tanya ke aku. Yang penting logiknya udah ada, tanya aja ke aku.
Teman-teman masuk ya, teman-teman masuk dan kerjain soalnya ya. Aku bisa tahu soalnya yang belum yang nggak ngerjain. Jadi tolong masuk ya. Masuk dan kerjain soalnya. Kak, saya mau nanya. Yuk, silakan. Oke. Ini salahnya di mana ya? Oke, benar. Instruksinya kan bilang ini. Coba, oh, unnamed does not list any conventional. Oh, oke, oke. Coba ini backspace. Oh iya, tab, tab, tab. Kasih tab. Tab sekali. Tab sekali lagi. Nah, itu doang. Indentasinya tadi harusnya kan while time, mas. Sorry, sorry, sorry. Enggak. Backspace. Coba backspace. Nah, ininya yang kelebihan. Print kami bukanya yang kelebihan. Nah, coba deh. Bisa nggak ya? Oke. Bener nggak? Coba dulu jawabannya. Bener nggak? Terus. Oke, lihat nih. Dia bilang gini, Syed, operator ini not supported between instance of string and integer. Jadi artinya ini kamu membandingkan string dengan integer. Ada tiba-tiba ada string. Kenapa ya? Kok tiba-tiba bisa ada string di sini? Ini kan berarti kamu membandingkan ini integer. Time ini tiba-tiba jadi string. Kok bisa? Kenapa yuk? Time-nya itu tiba-tiba jadi string. Soalnya inputnya belum dikasih integer. Good, very good. Tinggal dikasih integer. Oke. Sama ya, coba dulu. 10, good. Nah, kamu masukin 10 tapi jawabannya kami tutup. Harusnya kami buka ya. Berarti ini harusnya lebih besar sama dengan di sini. Udah, harusnya oke sih. Sepuluh, 13, 12. Oke. Oh, makasih Kak. Sip. Yuk.
tanya boleh ya teman-teman. Yuk, silakan. Ini saya bingung sama instruksinya, Pak. Sebentar. Gimana, Pak? Oke. Kalau udah selesai, saya bingung ini kalau udah selesai disuruh ngapain. Oke. Kita disuruh masukin harga pembelian. Oke, dia merayakan promo kan. Dia kasih diskon 10%. Oke. Pas- Jumlah jatuh tempo. Oke, jadi harga sama dengan harga plus input harga. Oke, awalnya 0 kan. While input harganya masih belum 0. Oke, terus diskon sama dengan 9 per 10 dikali harga. Jumlah jatuh tempo, diskon, input harga, integer, kan harga pembelian. Gimana, Oh, Pak? bukan. Kalau Gini, ditaruh gini. ngapain, Pak? Gini, Gali. Kamu itu nggak disuruh menyimpan total nilai harganya. Jadi setiap sekali input langsung didiskon. Langsung kasih diskon jumlah jatuh temponya Oh, diskonnya. Diskon. Kamu udah nggak disuruh nggak disuruh ngitung itunya totalnya gitu. Jadi input harganya langsung aja dikali. pantesan. Enggak. Nah, Itu kan harusnya oke harusnya oke. Ya harusnya oke. oh, Oke, sip ya, ya. makasih ya. Makasih ya, Kak. Yo yo. 355 ya, teman-teman. Oh ya, BTW teman-teman, aku tahu ya teman-teman, exercise ini nggak mungkin bisa selesai sampai akhir. Jadi teman-teman kalau mau tanya via WA boleh ya, kerjain di luar lesson gitu. Boleh kok.
Oke. Oke. Em, oke teman-teman. Bentar ya. Aku aku lihat kayaknya banyak yang stuck di nomor 5. Oke, buat yang stuck di nomor 5 di exercise kelima, boleh cek slide aku ya. Jadi teman-teman, aku coba bantu deh. Ini di slide nomor 5 kita kan disuruh masukin kode promo. Selama kode promonya itu bukan live, kita bilang kode promo ini tidak valid. Masukin lagi kode promonya sampai live. Kalau live jawabannya, maka kita bisa cek kode promo diterima. Tuh. Nah, sebenarnya ini hampir persis sama kayak yang tadi, teman-teman. While input, masukkan kode promo bukan live. Nah, ini boleh ya, teman-teman. Ini ngelakuin ini tuh juga boleh, teman-teman. Jadi, biasanya kan kita masukin ke dalam variabel dulu. Jawab apa kode, misal promo, kita masukin ke dalam variabel biasanya kayak gini kan ya. Kayak gini. Gini, gini doang. Gitu kan ya. Terus kita ganti while promo bukan live. Ini boleh. Teman-teman kalau masih belum tahu, masih belum nggak masih nggak enak buat belajarnya nggak apa-apa kayak gini teman-teman. Tapi kalau mau lebih simpel sebenarnya kayak gini juga boleh. Sebenarnya terserah teman-teman sih. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Bisa kayak gini. While input langsung kan. Jadi dia langsung kan cek inputnya bukan live apa enggak. Gitu. Kalau masih bukan live, teman-teman masih very simple teman. Print kita bisa bilang tadi apa? Kode promo ini tidak valid. Nah, ini teman-teman. Tinggal di print kayak gini. Terus ini didiamin aja, nggak perlu minta input lagi teman-teman di sini. Soalnya ini bakal minta input terus udah gitu. Lalu kalau udah jawabannya kalau udah benar, tinggal teman-teman masuk kode promo diterima. Ini. Sebenarnya sesimpel ini teman-teman. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang rada kesusahan tadi aku lihat boleh kerjain kayak gini. Tuh ya. Salah kau. Promo diterima, kode promo diterima. Benar teman-teman. Ini cuma aku kerjanya bukan di akun back office, bukan di akun algoritmik student, jadi nggak bisa warna hijau. Tapi harusnya ini benar. Gitu. Oke. Oke. Aku nanya lagi. Yuk, silakan. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke. Udah jauh nih. Masukkan nomor kartu Anda. Oke. Dia menghitung input, menghitung oke, oke. Count 0, feedback, input, masukkan nomor kartu Anda. Oke, 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 oke. Oke, jadi yang kamu lakuin ini, sebenarnya Gali yang kamu lakuin ini, kamu minta feedback di dua kali kan? Di sini sama di sini. Ini artinya kamu waktu pertama kali kamu mulai, ini feedback satu, feedback udah sekali, tapi nggak kehitung nih. Kamu minta feedback lagi, tapi kehitungnya satu. Gitu, lihat nih. Kamu pertama kali kamu mulai kan feedbacknya diminta di sini. Ya, Terus kamu print selamat Anda telah menerima diskon. Terus kamu minta ya. feedback lagi, countnya cuma plusnya satu. Harusnya ini countnya udah plus dua. Jadi nggak usah ini. Saran aku ini dihapus aja feedback yang ini. Jadi ini Nggak hapus perlu aja minta ini. input. Iya, nggak perlu minta input. Kan kamu nggak ngecek inputnya. Jadi kalau dalam hal ini nggak perlu minta input. Oh, oke, feedback dulu ya. Feedback dulu.
Feedback dulu, baru print di bawahnya. Enggak. Sorry. Di sini. Feedbacknya di sini. Di atasnya print dulu. Oh, dia tetap print. Nah, ini hapus. Feedbacknya ini hapus. Good. Oke. Wait. Feedback input. Card menghitung 0, count plus sama dengan 1. Print tidak ada lagi diskon yang tersisa. Sabar. Masukkan nomor kartu Anda. Udah benar, selamat. Anda telah menerima diskon 10%. Titik. Kasih titik di sini. Ya. Selamat ya. Eh. Maaf. Tetap. Yang sabar ya, emang auto checknya gitu. Next level. Oke, teman-teman. Kita stop di sini. Stop di sini dulu. Nanti kalau mau lanjut boleh. Selanjutnya aku mau jelasin dikit aja teman-teman. Dikit aja. Tentang ya gimana sih kita bisa menggunakan while lebih lagi, lebih bagus gitu. Gitu. Aku mau jelasin itu dulu. Jadi boleh stop dulu teman-teman. Oke. Jadi teman-teman udah ngerjain ini. Oke, jadi topik barunya itu adalah loop, while loop, tapi dengan counter. Gitu, teman-teman. Apain sih? Gitu. Oke. Jadi gini, tadi kan teman-teman kan minta promo terus-terusan gitu. Sebenarnya in real world gak masuk akal gitu. Kalau let's say masukin promo atau masukin pink, kan nggak boleh terus-terusan. Ada batasnya. Nah, gimana sih kita membuat batas itu? Gimana kita bisa menghitung, kita men-track, oh ini udah 3 kali, oh ini udah 4 kali. Kalau udah 5 kali, stop. Nggak boleh masukin pin lagi atau tunggu 30 detik biasanya. Kalau di dalam handphone kalian. Nah, kita mau gunain kayak gitu. Gimana sih caranya? Very simple, teman-teman. Tinggal teman-teman inisialisasi dulu. Sebelum while, teman-teman bikin suatu variabel namanya counter. Counter equals 0. Ya kan? Terus teman-teman tinggal tanyain terus, kalau masih jawabannya masih masih di dalam while, ya udah, di dalamnya tinggal tambahin satu terus-terusan sampai counternya selesai. Misalnya kayak gini jadi. Misal nih, teman-teman disuruh masukin kode promo. Teman-teman pertama menghitung upayanya 1. Oh ya, ini kan upayanya mulainya 1 soalnya udah masukin kode promo yang pertama ya. Terus teman-teman menghitung upayanya terus. Oke, ini salah sih. Ini harusnya upayanya taruh di bagian bawah. Tapi nggak apa-apa. Jadi upayanya di dalam while itu intinya dihitung terus-menerus. Setelah jawabannya benar, baru dia di print. Kode diterima pada upaya keberapa. Gitu, teman-teman. Ya kan? Jadi teman-teman pertama mencatat upayanya mulai dari 1. Ya terserah ya, ini bisa mulai dari 1, dari 0. Teman-teman sesuaiin dengan logik programnya dulu. Gitu. Lalu dicek upayanya plus sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, terus kode diterima pada upaya sekitar sekian. Itu ini yang dilakuin sama program ini. Oke, ini terlalu susah nggak apa-apa. Oke, atau yang lainnya mungkin yang lebih simple kayak gini. Eh kayak yang tadi bukan yang Satya bilang, sorry. Yang Arka bilang kan tadi kan dia minta gimana sih cara bikin secara majemuk Kak gitu kan ya, apa bisa gitu, misal teman-teman minta input, masukkan pin ini kan, jadi tinggal gini aja teman-teman, while pin masih bukan misalnya 333 jawabannya kan ya, pinnya 333, eh and misal teman-teman cek di sini upaya sama dengan 1 teman-teman, misal teman-teman inisial and upayanya masih belum terlalu banyak nih, upayanya masih lebih kecil dari 5, teman-teman bisa lakuin ini sekarang. Pinnya udah selama pinnya masih belum 3333 atau pinnya masih belum benar,
dan upayanya masih belum terlalu banyak, dalam hal ini 5, ya udah teman-teman bakal print error, minta pin lagi. Ya, aku copy ini. Oke, ya udah. Nah, kayak gini ya teman-teman. Print error, pin, terus mungkin upaya plus sama dengan 1 kayak gini. Gitu. Jadi selama selama pinnya masih belum benar dan upayanya masih gak terlalu banyak, ya udah nggak apa-apa. Misal nih 33 salah, 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 salah. Nah, salah-salah oke, ini harusnya jangan kode promo diaktifkan ya. Inilah. Ya kan ya. Jadi salah meskipun salah terus-menerus udah ada. Udah. Nah, kalau udah lebih dari 5 stop. Kalau udah 5 kali stop. Ini yang dilakuin oleh ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa sekarang mencatat suatu berapa kali loop itu terjadi. Nah, itu akan berguna untuk hal-hal seperti ini, upaya dan sebagainya. Selanjutnya, teman-teman boleh langsung mulai kerjain exercise yang kedua atau exercise yang ke satu kalau belum selesai. Ya, kalau bisa exercise kedua sih, langsung lompat aja ke exercise kedua. Coba kerjain. Dan juga seperti biasa, kalau masih belum tahu, boleh tanya gitu. Biasanya tuh salahnya di bagian titik-titiknya, teman-teman. Jadi kayak, ya, mending tanya aja kepada beliau. Aku kasih waktu ya, sampai 4:25 ya, teman.
Oke. Gak ada yang mau tanya. Kalau gitu aku yang tanya. Aku mau minta Ruben. Coba Ruben. Boleh share screen nggak? Aku mau lihat progresnya sampai mana. Oh, ini yang kedua, yang barusan ya. Tiga. Iya, Pak. Oke. Input, menerima diskon. Anda telah menerima diskon 10%. Terus disuruh menghitung count-nya ya. Selama count-nya masih belum 3, kita bisa hitung. Oke, jadi inputnya itu bukan selamat Anda menerima diskon, Ruben. Apa? Inputnya kan ini, masukkan nomor kartu Anda. Di bawahnya baru tulis selamat Anda telah menerima diskon. Gitu. Kayak gini ya, Kak. Yuk, bener banget. Kan nomor kartu Anda, dua, benar. Nah, itu berarti inputnya juga sama. Bukan, ini juga sama kan ya? Ini kan minta input kan? Hmm? Jadi instruksinya juga sama, masukkan nomor kartu. Nah, Oh, jadi yang selamat atas. Anda telah iya benar, yang atas. Instruksinya itu yang atas gitu. Bukan, bukan, sorry, sorry. Kan gini, ini kan Ruben, masukkan nomor kartu, kamu masukin satu, dia print selamat, kamu minta masukkan nomor kartu lagi, dia print selamat lagi. Berarti Gitu. print Jadi dulu baru inputnya info lagi. benar banget, very good. Print dulu, selamat Anda telah menerima diskon. Good. Nah, Nah, berarti count-nya. Nah, ini hitungannya dua ya berarti. Ini kan kamu minta card, terus minta card lagi. Berarti harusnya kamu tuker tuh. Count-nya di atas, card-nya yang di bawah. Nah, ini enter aja, new line. Should be good. Coba. Hmm, oke. 1, 2, 4. Oh, oke. Mungkin gini aja sih. Nggak apa-apa. Count-nya itu nol benar. Ini kamu hapus card yang ini. Oke. Hapus semuanya. Line ketiga itu hapus aja. Nah, input. Minta input. Inputnya ini taruh di atas, paling atas di sini. Yang card ini minta input. Nah, itu aja sih. Nah, kamu nggak perlu selalu minta input di awal, Ruben, sebelum while. Soalnya kan yang dicek bukan inputnya, cuma hmm. count-nya. Itu. Harusnya ini oke. 1, 2, 4. Oke, masih belum. Tanya tuh. Em, masukkan nomor kartu Anda, Oh, bener typo nggak ya ini. tuh nomor? Oke. Agak. Dua. Nah, Oke. Good. Sip. Ya, boleh stop share. Thank you ya. Siapa nih? Satya, Satya. Coba share screen Satya. Masih di tes satu, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kamu sampai mana nih? Oh, oke, soal berbintang ya. Very good. Oke, kamu udah tahu F-string, very good juga. Masukkan harga pembelian. Oke, jumlah jatuh tempo. Oke, jadi intinya kan dikasih diskon 10% kan? Ini, Satya. Ya kan? Setiap kali kamu masukin harga pembelian, jumlah jatuh temponya itu diskon 10% dari harga pembeliannya. Hmm. Itu yang harus kamu lakuin. If harga sama dengan nol break. Oke, bisa kayak gitu. Baguslah. Kalau tahu. Gimana tuh? Jumlah jatuh tempo itu diskon 10% dari harga pembeliannya. Itu O ya.
Oh, itu oh atau nol itu. Oke. 0,9. Terus, oke. Good. Sip. Thank you. Oke, boleh stop share ya. Semangat. Oke. Siapa lagi nih? Firzan. Firzan nih yang dari tadi off cam nih. Boleh share screen ya, Firzan? Aku mau lihat progresnya sampai mana. Hmm. Baru sampai sini, Kak. Oke. Sampai kategori. Oh, ini yang soal kedua kan ya? Good. Gimana? Ayo, kamu disuruh input kategori. Jadi kamu input terus kategorinya, dia bakal menghitung berapa kali kamu input kategorinya. Kalau ini kan cuma sekali, terus dia akhiri, maka jumlah totalnya satu, gitu. Gimana kamu buatnya? Oke, itu benar kategori input tuh. Nggak perlu integer, Firjan. Oh, nggak Soalnya perlu. nih, kamu ada instruksi akhir. Akhir saat tanda selan. Masa akhir jadi integer gitu kan ya? Jadi nggak perlu integer gitu. Nah, benar. Kamu udah, ya ini. Kamu udah ada variabel count. Countnya dimulai dari, oke. Terus gimana cara kamu buat loopnya? Apa kondisinya? Dia bakal loop terus-menerus saat sampai kapan? Oke. Very good. Very good. Oke, titik dua. Terus ini bakal ngapain? Pertama. Pertama boleh ini dulu mungkin ya. Countnya ditambah satu dulu. Soalnya kamu udah input kategori kan awalnya. Nah, baru good. Very good. Nah, terakhir, kalau semuanya udah selesai, kamu ngelakuin ini. Oke, good. Good. Coba. Satu, 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 satu. Oke. Deng. Oke, good ya. Sip, Ya, boleh makasih, stop Kak. share. Thank you, Firsan. Oke, selanjutnya Sayid. Coba share screen. Aku mau lihat kamu sampai mana. Oke, ini sama kayak tadi. Oke, kamu disuruh input. Oke, ini kategori gini ya, ya. Typo ya, kategori harusnya. Y-nya jadi I. Oke, good. Oke. Kategori akhir kata Anda. Eh, terus gimana? Oke, jumlah total kategori produk.
Gimana cara print satunya itu? Good, kasih koma ya untuk memisahkannya. Oke, coba tuh. Satu, satu, satu akhir. Akhir. Tuh, kategori produknya dua. Adalah satu. Yap, itu mulainya dari nol aja. Saya. Nah, tuh, akhir. Good, sip. Oke ya. Oke. Ya, boleh stop share. Next level. TI. Next. Next, Arka sampai mana nih Arka? Gimana Arka? Halo Arka mungkin? Oke, mungkin lagi ada urusannya Arka. Oke deh, kalau begitu kita tunggu sambil kita tunggu Arka. Sheryl, boleh share screen nggak Sheryl? Semoga gak ribet ya share screen-nya. Boleh share screen, aku mau lihat soalnya progresnya. Oke, ikut. Oke, wah ribet ya. Aku baru tahu ya bisa di-tablet algoritmis. Keren. Oke. Oke, kamu sampai ke mana nih? Masukkan. 3 pembeli pertama mendapatkan diskon. Oke. Pertama kamu inisialisasi countnya satu. Oke, countnya itu nol aja, mulainya dari nol aja ya. Nah, mulainya dari nol, terus kamu tuh nggak perlu ini kok annotation aku nggak ada. Ya? Bentar. Annotation aku nggak ada. Kok nggak ada? Ya udah nggak apa-apa. Line ketiga itu nggak perlu Sheryl. Kamu nggak perlu selalu minta input sebelumnya while sebenarnya. Kalau yang kemarin-kemarin kan karena kita evaluasi inputnya gitu. Sekarang kan kita cuma evaluasi yang count, yang dikondisiin tuh count. Jadi boleh masukin di dalam aja inputnya. Kamu minta inputnya tuh waktu di dalamnya while aja gitu. Jadi make a new input di dalamnya while. Nah, baru tadi kayak yang tadi harusnya di copy aja sih, tapi nggak apa-apa deh. Nomor nggak bisa dianotasi ya kalau share screen-nya tablet. Oke, nggak apa-apa deh. Kan nomor kartu Anda good. And then baru kalau setiap kali masukkan nomor kartu, apa selanjutnya yang dilakukan? Aku udah masukin nomor kartu nih. Udah masukin nomor kartu satu. Gitu misalnya. Terus apa yang dilakukan? Print. Good. Selamat. Kita menerima diskon 10%. Good. Ya, harusnya ya, harusnya udah oke sih. Coba. Oke, centang. Sip. Oke, good ya. Oke. Kasih Kak. Oke. Oke, Arka nih, terakhir. Boleh share screen nggak Arka? Aku mau lihat progres kamu sampai mana. Sebentar ya Kak. Yuk, yuk, yuk. Oke, sampai kategori. Very good, very good. Jadi kamu disuruh minta oke, input kategori, count 0, udah oke. Nah, nih Arka. Mungkin Itu ini gimana ya, kebalik. Kak?
Salah ya? Kamu coba jawab salah ya? Hmm. Ya, ini mungkin rada kebalik. Countnya yang di atas, Kak Arka. Karena kan Oh, kamu udah pernah input kategori sekali. Harusnya countnya dihitung dulu. Gitu. Jadi countnya harusnya di atas kategori. Taruh di atas gini. Oke, itu stop dulu. oh ya. Stop dulu. Mm. Terus, good. Ini bisa dicoba. Boleh, boleh, boleh. Coba dulu. Nah, Nah, oke. Gak, gak gini ya, Arka. Gak boleh kayak satu. Satu terus dong setiap kali aku. Kalau aku masuki kategorinya lebih dari satu. Ini tuh dia mencatat, Arka. Mencatat berapa kategorinya yang dia masukin. Gitu. Jadi harusnya gini. Coba kamu play. Harusnya coba masukin satu. satu. Terus masukin dua. Terus akhir. Harusnya yang keluar ini dua. Karena kamu udah masukin dua kategori. Itu dia tuh mencatat itu sebenarnya. Jadi nggak boleh selamanya pokoknya pasti satu jumlah kategori produknya. Nggak tentu. Nah, Cuma di instruksinya tadi kebetulan cuma satu kategori produk. Jadi harusnya apa? Satu ini nggak boleh string satu gini. Harusnya apa? integer. Bukan. Bukan masalah integer dan stringnya. Harusnya adalah ini count. Count. Jadi harusnya jumlah kategori produk itu count. Soalnya count ini mencatat berapa kali kamu input kategori produknya. Gitu. Gimana sekarang? Kalau kamu mau print jumlah kategori produk titik dua count. Oh, Nah, good, very good. Count. Oke, jangan lupa kasih koma. oh ya. Terus Oke. apa lagi ya? Yang kurang. Yang kurang ya. Oh, sebentar, sebentar. Ini sih, em, bentar. Sorry, 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 sorry. Dua, tiga. Selamat. Kan kalau di instruksinya ada tulisan selamatnya ya. Coba cek instruksinya. Oh, bukan ya. Sorry, sorry, sorry. Kategori. Oh, yang ini ya. Oke sih, harusnya udah oke sih. Coba. Coba ya, Kak. Yuk, coba Em, satu akhir. Atau satu dua juga boleh sih. Iya, ya boleh. belum nih, Kak. Belum. Oke, ini ya. Y-nya ini I. Oh Kategori iya. harusnya. Udah. I. Ini juga I berarti yang ini. Oke. Ya, harusnya oke sih. Kategori apa? Oke, belum, belum, belum. Kayaknya masih belum. Jumlah total ya. Jumlah total kategori produk. Oh, ada. Terlihat Emang sangat menyebalkan. Iya, emang menyebalkan auto checknya ya. Nggak apa-apa. Satu. Oke. Good. Makasih banyak ya, Kak. Yuk. Oh, mau nanya. Yuk, silakan. Yang ini tuh pas udah Oke. dibagi dua gitu, jadi diskonnya kan udah setengah tuh, udah dibagi dua. Itu tetap disimpan nggak harganya atau enggak? Oke. Sebentar ya, aku cek dulu. Oke, ini pertama harga. Bentar, sorry ya, aku cek. Jika jumlah total semua pembelian pemenang adalah genap, maka dibagi dua. Jika jumlah total semua pembelian pemenang adalah genap, maka dibagi dua. Jadi kalau jumlah totalnya itu genap, baru dia dibagi dua kan, Gali? Ya kan? Berarti ini harusnya
While harga modulo 2, oh ya benar, bukan sama dengan 1, print jumlah jatuh tempo. Oke, enggak. Oke, ini dikumpulin dulu kali. Dikumpulin dulu, Oh, oke. ya. Jadi ada totalnya. Baru nanti di akhir, kamu modulo 2. Kamu print total jumlah jatuh temponya. Diskon, harga per 2, oke. Pas yang itu dulu. Input. Oh, ini kan Oh, oke, oke, oke. Bukan. Sorry, sorry, sorry. Jika jumlah total semua pembelian pemenang adalah genap, maka dibagi 2, bakal dibagi 2 terus hingga angka ganjil tetap ada. Hingga muncul angka ganjil. Maksudnya gini, kamu nggak perlu. oke, oke. Jadi kalau genap itu bakal dibagi dua terus sampai ganjil. Ya, benar. Jadi minta inputnya Oke, oke, segini. oke, paham. Jadi harus apa? Oke. Nah, Ini good. Baru, baru di print. benar. Coba. Tuh. Sip. Oke, paham kita. Oke, yuk. Oke, teman-teman. Em, kita close ya, teman-teman, pembelajaran kita di hari ini. Oke, jadi boleh stop share. Boleh stop share. Boleh stop dulu kerjanya. Boleh cek Zoom aku lagi. Oke, good. Oke, teman-teman. Oke, nah sekarang oke, sebelum aku closing kita tanya dulu beberapa pertanyaan. Mungkin aku mau tanya ke siapa nih? Ke Sayid. Sayid, boleh jelasin nggak apa itu loop dan bagaimana bagaimana struktur dari loop yang kamu pelajari? Loop itu aja. Ini dulu deh. Apa itu loop? Loop itu kayak perintah berulang untuk nyari satu jawaban yang benar. Oke, very good. Penjelasannya sangat baik. Bagaimana kita mengatur kondisi loop? Kayak strukturnya, gimana sih cara kamu buat loop? Nulisnya gimana? Tulis, ketik inputnya, terus masukin ke while. Kalau jawaban input nggak sama, berarti bakal ngeloop terus. Oke, bagus. Tapi nggak harus input ya. Jadi yang dicek tuh sebenarnya nggak harus input gitu. Tadi kamu benar sebenarnya input juga bisa, tapi nggak harus input gitu. Kamu bisa cek cuma misalnya upaya gini. Kamu bisa lakuin kayak gini. Jadi kamu nggak perlu minta input di awal, waktu minta inputnya di sini misalnya gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu yang dievaluasi di sini tuh inputnya. Cuma ya kebetulan tadi dikasih contohnya semuanya input sebenarnya ya. Harusnya jangan dikasih contoh semuanya input sih, tapi ya nggak apa-apa. Kebetulan aja gitu. Tapi benar penjelasannya sangat baik. Thank you, Sayid. Next, aku mau tanya counter. Aku mau tanya ke siapa ya mungkin? Ke Gali deh. Gali, apa itu counter? Gunanya apa sih? Ngapain sih kita pakai counter? Counter itu fungsinya buat ngitung seberapa banyak loop itu telah terjadi. Fungsinya apa? Ngapain aku nyatet seberapa banyak? Buat ngitung berapa banyak loopnya udah terjadi. Iya, biasanya buat apa? Buat apa nih? Eh, Berapa banyak yang terjadi itu diapain biasanya? apa ya? Kalau nyatet buat apa? Biar apa? Kalau aku catat terus ya nggak ada gunanya dong sama aja. Oke, contohnya gini, kalau di supermarket gitu nyatet jumlah banyak pelanggan pada hari itu. Contohnya. Very good. Oke. Ya, bisa kok. Benar. Benar ya, teman-teman. Jadi counter tuh untuk kayak Gali bilang mencatat berapa banyaknya loop yang terjadi. Gunanya ya untuk misalnya mencatat kayak tadi jumlah pelanggan atau mungkin berapa banyak upaya untuk masukin PIN misalnya gitu.
Jadi bisa digunakan untuk itu. Good, thank you jawabannya. Oke. Oke. Nah, oke, jadi sebenarnya itu aja pembelajaran kita, teman-teman. Aku mau kasih pesan, sebenarnya teman-teman udah belajar tentang while, belajar tentang if, belajar tentang banyak hal itu sebenarnya teman-teman udah bisa bikin proyek, teman-teman. Udah bisa bikin proyek kecil-kecilan. Misalnya proyek kuis atau proyek apa, proyek kuis yang mencatat poin-poinnya dan sebagainya. Nah, aku saranin teman-teman bikin proyek semacam itu, teman-teman. Proyek apa aja deh yang kepikiran, pokoknya yang bisa dibuat. Itu pasti bakal ngelatih teman-teman. Soalnya mungkin teman-teman bisa lihat nih, oh harusnya aku nggak butuh ini, aku butuh cara untuk menyimpan data, bla bla bla. Nah, nanti teman-teman bisa belajar dari situ, gitu. Nah, sesuai pengalaman aku sih biasanya kalau waktu udah belajar sekitar sini tuh teman-teman udah bisa bikin proyek dan harusnya udah mulai seru. Gitu ya. Jadi teman-teman aku saranin bikin proyek dan teman-teman pasti bakal belajar banyak dari proyek itu. Gitu. Aku juga belajarnya biasanya lewat dari bikin proyek. Percayalah, dengerin doang, cuma belajar waktu 1,5 jam kayak gini nggak akan cukup sampai teman-teman bisa bikin. Ya cukup sih, cukup. Tapi nggak mungkin sampai, wah sampai aku bisa bikin apa gitu. Kalau teman-teman benar-benar mau belajar, boleh di luar dari pelajaran belajar lagi teman-teman. Aku saranin gitu. Dan juga ya, tapi akhir-akhir ini lagi musim ujian sih, jadi ya nggak apa-apa. Nanti jangan dibilang, oh aku nggak mau belajar ujian, soalnya disuruh sama itu guru tutornya di Algorithmics buat belajar coding ya. Jangan ya, nanti jadinya kamu nggak masuk sini lagi. Tapi kalau musim ujian ya oke lah, nggak bisa belajar. Kalau ada waktu luang, boleh belajar teman-teman. Anyway, boleh belajar dan juga ya ya belajar dari proyek itu menurut aku adalah cara terbaik untuk bisa mengasah kemampuan coding. Gitu. Sebelum aku akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau tanya tentang sesuatu apapun? Ada ya? Kak, Ya? ini misalkan mau lanjutin course-nya, itu nanya di WA kakak langsung bisa gak? Habis. Oke, boleh boleh. Nanti WA ke aku atau mungkin orang tuamu boleh WA ke aku aja. Oh, oke kak. Sip. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Gak ada ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku akhiri pembelajaran kita hari ini. Thank you teman-teman. Aku tahu lagi musim ujian. Semangat teman-teman yang lagi mau ujian. Semoga sukses, semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Jangan nyontek, oke? Jangan nyontek. Itu yang utama. Jadi ya semoga kerjain dengan baik pokoknya. Sampai sini dulu. Good luck teman-teman buat ujiannya dan good luck untuk aktivitas selanjutnya. Bye bye. See you next week.